Matanya dengan hatimu. Artikel. Let's go, Dena. Ayo, nak. Papa. Dalam nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu guru yang hadir untuk menonton presentasi saya. Jadi ya, cek. Jadi pada presentasi hari ini saya akan mempresentasikan suatu hal yang mengambil perhatian saya. Akhir-akhir ini saya memiliki ketertarikan dalam menulis sebagai bentuk untuk menghibur diri saya, mengeluarkan pikiran dan juga untuk mengekspresikan mengekspresi diri. Akhirnya saya terfikirkan untuk membuat sebuah artikel dengan topik yang saya senangi. Keingintahuan terbesar, sebenarnya ini sama saja dengan pertanyaan pada dasarnya, bagaimana cara membuat artikel dengan baik dan langkah apa saja yang harus diambil, dan langkah awal apa saja yang harus diambil. Tentu, tujuan itu. Belum ya. Tujuan. Tujuan dari minat ini bagi saya untuk melatih kreativitas dalam menulis. Karena saya sendiri sadar bahwa kemampuan saya dalam membuat tulisan itu kurang. Akhirnya saya ingin mengembangkannya dengan membuat artikel. Karena de- selain itu, tujuan saya juga untuk mencoba hal baru. Karena sebelumnya saya sadar bahwa dulu saya gemar dalam menggambar. Namun seiring berjalannya waktu, rasa itu mulai menghilang sehingga membuat diri saya bingung apa yang harus saya lakukan supaya tidak bosan dan bebas untuk mengekspresikan diri. Akhirnya saya berani untuk mencoba untuk membuat artikel yang saya harapkan dapat menginspirasi saya suatu saat nanti. Manfaat dari membuat artikel ini, yang pertama untuk mengasah kemampuan berpikir dan memperdalam pengetahuan, lalu meningkatkan kreativitas dan mengekspresikan diri. Proses pembuatan artikel ini, yang pertama saya sebenarnya melakukan riset. Setelah itu
menentukan tujuan tujuan yang tujuan untuk artikel saya. Lalu saya membuat poin-poin atau kerangka supaya isi isi dari artikel itu terstruktur. Lalu saya mulai menulisnya dalam kalimat yang singkat sebelum saya mengembangkannya dalam bentuk paragraf. Oh. Hmm. Jadi, ini adalah bentuk artikel yang saya buat. Saya membuat artikel yang isinya akan membahas tentang boy group asal Korea yang sedang saya gemari. Grup itu adalah Zodiac, grup yang debut 2 tahun lalu pada tanggal 25 April 2023. Sebenarnya, artikel yang saya buat ini belum selesai 100%. Jadi, saya akan menjelaskan artikel ini secara singkat. Lanjut ke anggota. Ke PPT. Yang paling akhir. Oh, tuh ya. Oke. Sok. Nah, jadi di boy group ini beranggota 9 orang. Dan yang membuat boy group ini menarik itu adalah eh, dan yang membuat boy group ini menarik perhatian para penggemar terutama di Indonesia itu karena salah satu membernya berasal dari Indonesia dan juga menjadi idol K-pop pertama dari Indonesia yang beragama Islam. Jadi saya akan langsung memperkenalkan masing-masing anggota dari boy group ini. Yang pertama ada Lex, anggota dari member dari Korea dan posisinya dalam grup menjadi leader, main dancer, dan lead vokal. Lalu yang kedua ada member Korea lagi bernama Hyunsik yang menjadi main vokal dan juga leader kedua. Jadi Zod- Zodiac ini memiliki dua leader karena Hyunsik ini sudah menjalankan wamil. Jadi kalau suatu saat nanti Lex harus mengikuti wajib militer, Hyunsik yang akan menggantikannya. Lalu yang ketiga ada anggota member dari Indonesia yaitu Zayan yang posisinya sebagai lead vokal. Lalu member keempat, member Korea, yaitu Bamsu, dengan posisinya sebagai lead dancer dan sub vokal. Lalu member kelima adalah member Korea, Wayne, yang posisinya sebagai main rapper. Lalu member keenam adalah Yumin, yang posisinya sebagai main vokal dan juga lead dancer. Lalu member ketujuh, member dari Hong Kong, yaitu Sing, yang menjadi sub vokal dan juga visual grup. Lalu member selanjutnya adalah Davin, yang menjadi main dancer, sub rapper, dan juga sub vokal. Dan member terakhir itu dari Hong Kong juga, yaitu Leo, menjadi lead rapper dan juga sub vokal. Jadi eh, kurang lebih ini bentuk artikel yang saya buat eh, untuk saat ini karena masih banyak yang harus saya tambahkan, masih banyak juga yang harus saya perbaiki dalam artikel ini. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa saya menggemari boy group ini lagu-lagu bukan hanya karena ada Zayan yang menjadi member Indonesia atau visual mereka, tetapi karena lagu-lagu mereka yang memberikan motivasi saya untuk terus berjalan meraih apa yang saya inginkan, meraih impian saya. Salah satunya tuh ada di lagu mereka berjudul Time to Shine, yang dimana lagu itu mengajari para penggemar untuk meraih impian mereka dengan penuh semangat. Dan di lagu itu mereka mengambil contoh bintang yang bersinar. eh, Jika kita jika kita berhasil meraih impian kita tersebut, maka bintang yang ada di dalam diri kita itu akan bersinar. Kalau saya hubungkan dengan visi sekolah ini yang bertujuan untuk menghidupkan jiwa,
yang digambarkan oleh yang digambarkan dengan pohon penghidup jiwa ini tuh sama dengan bintang yang mereka gambarkan yang di mana bintang itu akan bersinar jika kita berhasil eh, meraih impian kita dengan usaha yang kita lakukan sebaik-baiknya. Jadi refleksinya tuh bagi saya membuat artikel itu bukan hal yang mudah karena saya masih sering mengalami kesulitan dalam menyusun kalimatnya. Namun di sisi lain saya memiliki kelebihan dalam memperhatikan detail. Jadi eh, struktur yang di dalam artikel itu bisa terstruktur dengan baik gitu. Dan dengan membuat artikel ini juga berhasil membuat saya mengekspresikan diri sekaligus menghibur diri saya sendiri. Dan untuk tindak lanjut dari kelemahan saya yang kurang yang memiliki kesulitan dalam menyusun kalimat itu, saya akan terus belajar dan berlatih agar kemampuan menulis saya semakin berkembang. Eh, Jadi sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah. Selanjutnya langsung ketiga penanya dari Aji ya. Boleh yang disukai, yang ditanyakan atau saran. Yuk, Adi, let's go. Jadi Ini tiga ya. Boleh dong, bebas mana. ya. Jadi silakan. Mana ini? Minat kamu ini tuh bikin artikel. Nah, alasan kamu milih zodiak buat dibikin ke artikel jurnal artikel jurnal ke artikel jurnal itu tuh apa alasannya gitu? Apa alasan kamu memilih zodiak buat artikel jurnalnya? Eh, jadi kan di awal tuh sebenarnya saya udah bilang kalau eh, saya mencoba membuat artikel ini untuk mencari hal baru kan. Jadi untuk awal-awal tuh saya mengambil topik yang mudah dulu dan karena eh, zodiak itu menjadi boy group yang sedang saya gemari saat ini, jadi saya berpikir bahwa topiknya akan mudah saya kembangin gitu dalam artikel. Dah, Nah, lanjut. Terus mungkin sejak kapan kamu ngefans dengan idol group tuh sampai dibikin artikel? itu sejak em, Juni pas mau ya ya pas jadi Juni itu karena ditambah waktu itu kan lagi dekat juga sama Nadifa terus kita saling cerita terus Nadifa juga cerita-cerita tentang K-pop jadi saya ikut tertarik. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau nanya, hmm, menurut Zaina, yang paling Anda sukai dari seluruh anggota itu, mana yang paling Anda suka itu? Apakah yang dari asal Indonesia itu atau yang mana? Yang lebih mudah. Jadi ada yang
tahun kelahiran tahun 2012 ya. Nggak ada apa itu tua semua. Oh, tadi ada yang kelahiran tahun 2012. Ini saya nulis. Zaina sekaligus juga sama alasannya ya. Udah Pak. Jadi member yang saya suka dari zodiak itu eh, Kim Dabin. Alasan saya suka sama dia tuh karena eh kan ada orang ya yang bilang kalau orang apa kalau kita suka sama seorang atau misalkan idol itu pasti ada ada sedikit kaitannya itu sama diri sendiri. Nah, Davin itu kebetulan orang yang sangat tertutup. Nah, saya juga merasa kalau saya tuh orang yang tertutup kan untuk beberapa orang. Jadi saya juga melihat sedikit kesamaan dari saya sama Davin. Jadi ya saya kayak ya udah suka aja gitu sama Davin tuh. Nama Davin. Ya. Ya. selanjutnya dari guru kelas minat Bu Ya. Tari. Saya dulu ya. Baik. Pertama-tama apresiasi setinggi-tingginya karena Zaina tidak berhenti mencari bentuk ekspresi diri ya. Penting sekali untuk punya channel mengeluarkan tentang diri kita karena itu akan menyehatkan ya. Apapun itu, ada yang masak, ada yang apapun ya. Nah, Zaina ketika keinginan menggambarnya memudar, yang Ibu apresiasi Zaina mencari bentuk lain gitu. Itu penting sekali untuk mencari keutamaan diri ya, intinya begitu. Zaina masih punya waktu 3 minggu lagi ke depan. Jadi Ibu nggak menilai dulu sekarang ya. Ibu hold dulu, nanti nilainya setelah 3 minggu lagi. Gitu aja ya. Karena Zaina juga baru mulai kan ya, belum lama ini ya. Jadi masih ada waktu 3 minggu untuk menyempurnakan. Eh, dan Ibu juga kaget ini ada muslimnya ya, satu ya, satu ya. Heeh. Jadi emang itu yang orang Islam yang dari Indonesia itu ya muslim ya. Kemudian alasan pemilihan juga sangat personal, itu juga baik sekali gitu ya. Jadi ada relasi ya dengan tokoh-tokoh itu secara personal. Selamat menulis. Menulis itu berat ya, susah ya Pak Risman. Jadi kalau anak-anak sejak SMP sudah punya kayak Nadifa gitu ya, Jani yang sekarang bentuknya semuanya tulisan artikel itu akan berkembang ke hal-hal lain. Karena menulis itu sebetulnya berpikir kan. Ya, ya. Bukan hanya nulis ya, kita harus berpikir kan strukturnya seperti apa ya. Cara ide-ide pokok, pengembangan paragraf gitu. Banyak sekali keterampilan berpikir yang kita kembangkan saat kita menulis. Dan itu pasti akan menambah kecerdasan dan kestabilan. Itu semoga cocok juga dengan Bu Inge ya sebagai mentornya. Terima kasih Zaina, terima kasih Bu Inge. Silakan Bu Inge mungkin bisa berikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten nggak buka kamera ya, masih di luar. Iya Bu. Alhamdulillah bisa ikutan nonton Zaina. eh Tadi yang terakhir Zaina memaparkan tentang satu lirik ya, Bintang Bersinar. Ada nggak musiknya di situ? Pengen tahu juga. Oh, kurang, aduh, Ada gitu Bu. Ada, nggak ada ada. yang bisa di play. Cuman kayaknya kalau Genrenya kayak gimana sih? Coba cari Ada nggak? jangan ya, jangan. Kayaknya yang di mana. iya, Cariin benar. cari aja Hmm. lagunya. Susah nggak nyarinya? Coba diketik, coba usaha dulu. Karena kalau secara yang saya jelaskan tuh kalau dilihat dari lirik tuh sebenarnya beda. Ya udah, ini aja Zaina. Tadi ulangi arti dari liriknya apa itu? Arti dari liriknya. Mm-mm, Sebenarnya yang saya sampaikan tuh bukan lirik, tapi mm-mm. makna dari lagunya itu yang mengundang pendengar untuk meraih impian mereka. Oke, Jadi oke. kalau di lirik tuh sebenarnya apa ya? Mereka tuh menggunakan kata yang ya apa ya? Motivasi tapi juga yang apa ya kayak kode-kodean gitu. Jadi liriknya tuh nggak langsung spesifik, Hmm,
membahas itu Mhm. banyak, harus apa ya, harus dicari tahu gitu, teka-teki gitu. Oh, menarik juga ya. Itu semua lagunya begitu atau cuma satu lagu itu yang mengandung teka-teki? Emang karakternya begitu? Eh, Kalau yang saya telusuri itu Mhm. baru lagu itu saja. Hmm. Next, Zaina coba telusuri lagi karakter lagunya ya. Jadi Zaina lebih lebih mengenal lagi lebih jauh gitu. eh kita baru satu pertemuan Zoom ya, Zaina ya. Setelah itu kita chat dan itu pun Bu Inge yang ngejar Zaina ya. Sebetulnya Bu Inge tidak ingin membebani Zaina ya, inginnya Zaina sendiri yang asik di situ gitu. Nah, Bu Inge juga belum kasih struktur artikel. Jadi waktu itu kita hanya menggali dulu apa yang Zaina ketahui, data apa yang sudah dikumpulkan. Jadi tahap pertama itu nulis aja dulu ya, jangan takut-takut. Jadi struktur itu nanti belakangan. Makanya Bu Inge terus chat Jaina, Jaina udah sampai mana gitu, rencana eh, apa yang sudah ada di pikiran Zaina yang kita obrolin di Zoom, apa sudah dituangkan gitu. Eh, eh, belum ya waktu itu. Nah semalam ini kita review ya sayang ya, nggak apa-apa ya, biar nanti ada improve ke depannya. Semalam Zaina kayak last minute ya untuk presentasi saat ini. Jadi pasang foto dan sebagainya. Bu Inge inginnya sih eh, kita prepare-nya jauh-jauh hari gitu. Misalkan sehari sempatkan misalkan setengah jam gitu untuk menekuni apa yang Zaina sukai gitu ya. Nulis aja dulu, nulis ketik-ketik-ketik, tempel foto, udah gitu asik-asikan lagi gitu. Jadi jangan ada beban ya. Nanti setelah terkumpul semuanya, data-datanya, random aja dulu apa yang Zaina ketahui, apa yang Zaina dapatkan dari apa eh, tema yang Zaina fokuskan gitu ya. Nanti setelah itu baru kita ketemu lagi untuk menyusun menyusun artikelnya gitu ya, lebih lebih terstruktur lagi. Bu Inge suka tadi Zaina menemukan bakat pribadinya, saya lebih apa? Lebih bisa menstrukturkan bahasa gitu ya. Itu sudah hal yang positif ya, nanti kita kembangkan lagi. Jadi jangan takut-takut, nulis aja dulu, nggak apa-apa, nggak terstruktur juga. Nanti kita ketemu lagi, kita strukturkan baru di ujung ya. Jadi menulis itu awalnya jangan takut-takut, nulis aja dulu ya. Gitu ya sayang ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya, makasih Bu Inge. Mungkin Sami-sami. eh, closing statement dari Jaina untuk Bu Inge. Closing statement. Mas juga terima kasih Bu Inge. Jadi sebelumnya saya minta maaf untuk kepada Bu Inge karena eh, jarang menghubungi, tapi saya juga berterima kasih karena sudah menemani saya dalam membuat artikel ini gitu. Terima kasih. Sama-sama, semangat ya. Ya, Kejar terus cita-citanya. silakan tutup presentasinya. Jadi sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Eh, Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi. selanjutnya Adam. Adam ya. Silakan Adam. Terima kasih Bu Inge. Sami-sami, izin pamit. Assalamualaikum.